Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat ebek. Nah, kalian tahu apa itu ebek? Ebek adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel AAK, ya, pecinta kelapa Indonesia. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat ebek. Nah, kalian tahu apa itu ebek? Ebek adalah salah satu kerajinan, ya, anyaman dari daun kelapa. Dan sekarang saya sudah bersama Bi Neneng, ahlinya bikin ebek, ya. Oke, Bi, siap bikin ebek? Oke, siap. Jadi bahan yang dibutuhkan adalah baralak, ya, atau ya tadi pelepah kelapa. Oke, kita simak terus bagaimana prosesnya. Oke guys, inilah beberapa langkah untuk membuat ebek. Yang pertama, kita potong pelepah kelapa yang daunnya masih hijau menjadi dua bagian. Dan pemotongan pelepah kelapa ini ukuran panjangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa 1,5 meter, 2 meter, atau 2,5 meter, sesuai kebutuhan kita saja. Jadi pertama-tama kita potong pelepah kelapanya dengan golok yang kita sediakan. Kemudian setelah pelepah kelapa dipotong, kita belah menjadi dua bagian seperti ini. Ya, dibelah menjadi dua bagian. Nah, apabila sudah terbelah menjadi dua bagian, lalu kita letakkan pelepah kelapa tersebut saling berhadapan, ya. Saling berhadapan seperti ini. Ya, kita rapikan dulu, ya. Setelah kita letakkan saling berhadapan, kita rapikan, kita sejajarkan, ya. Karena akan mulai kita anyam. Jadi sebelum proses penganyaman pun kita harus pastikan kalau posisi pelepah kelapa yang kita belah menjadi dua bagian tersebut sudah sejajar dan rapi. Nah, jadi kita sejajarkan dulu, kita rapikan dulu, posisikan saling berhadapan. Nah, setelah beres baru kita siap pada proses penganyaman. Oke guys, inilah proses penganyamannya. Adapun cara penganyamannya sangat mudah sekali, yaitu dengan cara menganyamkan daun kelapa bagian kanan dan bagian kiri disilangkan dan dilewati satu daun saja. Coba perhatikan. Nah, jadi setiap daun yang berhadapan tersebut dianyam, lihat cuma dilewati satu daun saja. Dan apabila masih renggang, bisa kita rapatkan, bisa kita tarik ke bagian bawah supaya rapi. Nah, tarik seperti itu. Jadi proses penganyamannya terus seperti itu. Kita lewati satu daun, ya. Jadi bagian kiri dan yang bagian kanan kita anyamkan. Kita lewati satu daun saja. Apabila masih renggang, bisa kita tarik seperti ini, ya, supaya rapat. Jadi proses penganyamannya polanya sama saja seperti itu. Terus kita anyam seperti itu sampai ujung.
Jadi beginilah proses penganyaman pembuatan ebek ya. Jadi harus sabar, harus teliti, dan harus sabar. Meskipun polanya tetap sama seperti itu, tetap harus fokus konsentrasi dalam penganyamannya karena perlu kesabaran. Jadi ketika renggang harus kita rapatkan supaya lebih rapi ya. Kita tarik-tarik seperti itu. Terus kita anyamnya seperti itu sampai bagian akhirnya. Dan nanti di bagian ujungnya akan ada cara melipatnya supaya kelihatan rapi. Jadi perhatikan pola serta cara penganyamannya supaya tidak terjadi kesalahan sehingga hasilnya pun bagus dan rapi. Jadi penganyamannya polanya sama ya dari awal sampai akhir, yaitu dari ujung belakang sana sampai ke bagian depannya tetap sama polanya, yaitu setiap daun kelapanya diselang-seling satu daun saja. Jadi anyamannya tetap seperti itu sampai bagian ujung yang sebentar lagi akan beres ini ya. Jadi harus terus fokus dalam penganyamannya supaya tidak ada kesalahan dalam pengerjaannya. Dan nanti setelah penganyaman ini beres, tentunya akan ada finishingnya ya, supaya tampilannya rapi dan enak lah dilihatnya. Karena kalau segala sesuatu tidak dikerjakan sampai selesai ya hasilnya kurang maksimal ya. Nah ini guys, sebentar lagi akan selesai. Kita lihat ya, tinggal beberapa daun lagi. Nah ya, jadi harus tetap teliti dalam penganyamannya. Oke guys, seperti yang kita lihat, proses penganyaman sudah beres. Kini tinggal proses finishing saja ya, supaya lebih rapi. Alhamdulillah ya guys, beres. Alhamdulillah. Wow. Oke guys, setelah kita lihat tadi ya, proses penganyamannya sudah beres seperti ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu finishing. Kita potong-potong daun kelapanya ya, bagian pinggirnya rapi ukurannya ya. Nah seperti itu kita potong-potong sama golok ya, biar rapi. Nanti kita lihat prosesnya, yaitu setelah dipotong-potong daun kelapa tersebut kita masukkan ke bagian pinggirnya ya, sampai ke bawah, lalu kita tarik ke bawah.
Nah, lihat. Nah, jadi kita selipkan di sela-sela daun kelapa yang di bagian pinggir, kita tarik ke bawah, karena nanti di bawah akan kita lipat lagi. Tapi sementara diperhatikan ya, sambil ditarik-tarik supaya bagian yang masih renggang bisa rapat. Jadi semuanya dimasukkan ke bagian bawah. Nah, lihat seperti ini, di pinggir tarik ke bawahnya ya. Nah guys, mari kita sama-sama perhatikan. Inilah cara merapihkan daun kelapa yang tadi sudah kita potong-potong supaya rapi. Kita selipkan di sela-sela daun kelapa yang berada di bagian pinggir ya. Kita masukkan semua ya, yang dari bagian bawah sampai ke yang ujungnya nanti ya. Kita selipkan, kita masukkan ke sela-selanya sampai bagian yang paling ujung. Nah, mari kita sama-sama perhatikan cara merapihkannya ya. Oke guys, hampir mau selesai ya. Intinya semua daun kelapanya kita selipkan di celah-celah daun kelapa yang bagian pinggirnya. Yang bagian kiri, yang bagian kanan, sama semuanya dimasukkan pada setiap bagian pinggirannya ya, supaya semakin rapi kelihatannya. Nah, setelah beres, baru kita balikan ebegnya ya. Kita balikan karena ini adalah proses finishing supaya terlihat lebih rapi. Jadi kita masukkan daun kelapanya pada sela-sela anyaman tadi. Bisa diperhatikan, inilah proses finishing, yaitu memasukkan daun yang masih berdiri itu ya, daun kelapanya yang kalau seperti itu kan kelihatannya kurang rapi. Maka supaya kelihatannya lebih rapi dan lebih bagus, maka daunnya kita masukkan ke bagian anyaman ebegnya ya. Nah, kira-kira seperti itulah proses perapihan daun kelapanya. Lihat ya. Ya, butuh kesabaran lah, butuh ketelitian, dan harus tetap sabar ya, karena ya lumayan banyak ini ya, karena bagian kiri dan bagian kanan semuanya harus dirapihkan, dimasukkan ke sela-sela daun kelapanya yang lain yang sudah dianyam tadi. Oke guys, setelah proses perapihan daun kelapa bagian kanannya beres, maka bagian kirinya pun sama, harus dirapikan. Sama langkah-langkahnya seperti tadi, diselipkan ke anyaman-anyaman yang sudah beres tadi ya. Seperti ini, sama saja ya, yang bagian kiri, yang bagian kanan, proses perapihannya sama. Intinya supaya tidak ngacung ya, supaya daunnya itu tidak rancung seperti itu, tidak semrawut. Jadi dimasukkan ke sela-sela anyamannya supaya kelihatannya rapi.
Nah guys, akhirnya kita sampai pada tahap finishing yang bagian paling akhir, yaitu bagian paling ujungnya, yaitu semuanya pun sama, dilipat-lipat ya, dilipat mengikuti alur anyamannya, dan nantinya akan membentuk segitiga ya, meruncing bagian ujungnya. Oke guys, akhirnya tahap finishing sudah tuntas dan inilah hasilnya. Ebek, anyaman dari daun kelapa yang serbaguna. Inilah ebek serbaguna dan tahan lama. Oke guys, alhamdulillah proses pembuatan ebek sudah beres ya. Tadi hampir setengah jaman ya, setengah jaman. Dan ini sudah beres ya, sudah bisa kalian lihat. Ini yang namanya ebek. Mungkin di setiap daerah mungkin namanya beda ya, Bi. Bisa jadi ini namanya di daerah Giribig di Jakarta. mungkin bisa geribig atau apapun itu. Dan ya, mungkin dari setiap daerah bisa tulis di komentar ya, apa nama benda seperti ini ya, kerajinan seperti ini di daerah kalian namanya apa, tulis di komentar ya. Kalau di sini di daerah Garut namanya ebek ya. Lebih lanjutnya mari kita ngobrol-ngobrol bersama Bi Neneng ya tentang ebek ini. Oke guys, inilah Bi Neneng ahlinya bikin ebek di daerah sini yaitu daerah Kampung Cijangkar ya. Nah, sudah terkenal kemana-mana, ini Bi Neneng ini ahlinya bikin ebek. Bi Neneng bisa bikin ebek ini dari kapan? Dari udah lama, Sejak usia berapa? Sejak SD atau SMP atau kapan? SD. Oh, jadi Bi Neneng sudah bisa membuat ebek ini dari SD ya. Karena ini adalah hasil dari pelajaran SD ya, sekolah dasar dulu ya. Ya saya juga ngalamin ya, seperti nganyam-nganyam ini, tapi nganyamnya pakai karton kalau dulu ya, karton ataupun apa lagi ya. Ya pokoknya karton disusun-susunnya, banyak sekali motif anyaman-anyaman tersebut. Dan ini adalah aplikasi dari pembelajaran anyaman di sekolah dasar tersebut. Dan mungkin SD anak sekolah dasar sekarang kayaknya sudah tidak ada lagi pembelajaran menganyamnya, Bi. Hampir jarang ya. Jarang sekali. Ya mungkin untuk generasi 80, 90, 80 ke bawah mungkin masih mengalami pas di SD ada pelajaran menganyam ya, menganyam. Dan ini adalah hasil dari 889. Oh, 889 ya. Oh, gitu. Jadi inilah makanya bayangkan dari SD ya sampai sekarang masih ingat ilmu ini. Ingat. Makanya ada peribahasa belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu ya. Gitu. Jadi akan terus ingat ya dengan ilmunya. Makanya sengaja ilmunya di-share supaya menghidupkan kembali kesenian dari daun kelapa karena sudah langka sekali. Guys, jadi ebek ini bisa dimanfaatkan untuk menjemur. Kalau bikin rengginang ya bisa dijemur pakai ebek, kicimpring ya, opak, nasi sisa, barangkali ada nasi sisa bisa ditebar di sini kita jemur. Terus bikin apa lagi? Dapros ya. Kalau di Kuningan namanya apa ya? Oh, pareredan ya. Kalau di Kuningan namanya pareredan. Kalau di daerah sini namanya dapros. Nah, pokoknya ini multifungsi, intinya digunakan untuk menjemur. Nah, barangkali kalian kehujanan di jalannya, terus dompet basah, uangnya pun basah, bisa dijemur di sini ya. Nah, uang kalian basah dijemur di sini, simpan depan rumah, insya Allah selain kering hilang juga uangnya. Gitu. Jadi manfaatnya untuk sebagai wadah untuk menjemur. Seperti tadi sudah disebutkan untuk menjemur rengginang, kicimpring, opak, nasi sisa, dapros atau pareredan, pokoknya intinya untuk menjemur ya, wadah untuk menjemur. Jadi sangat bermanfaat sekali. Oh ya, karena ini bahannya dadakan ya, saya manjat pohon kelapa dan ngambil pelepah kelapanya dadakan ya. Jadi ada beberapa yang patah dan sobek. Seharusnya didiamkan dulu
Sehari 2 hari ya, Bi? Sehari. Sehari lah. Paling tidak didiamkan sehari dulu supaya daun kelapanya ini agak layu ya. Jadi mudah, fleksibel untuk dianyamnya. Dan prosesnya pun yaitu selang-seling satu ya, Bi. Nah, selingin satu-satu gitu ya, dianyam. Pokoknya kalau masih kurang paham bisa di review ulang ya. Dilihat videonya dengan slow motion ya, yang paling lambat supaya kalian bisa mengikutinya. Oke. Ebek ini biasa dijual harga kisaran 10 ataupun 11.000 ya. Jadi bagi anda yang ingin dibuatkan ebek bisa menghubungi AAK ya. Insya Allah pesan lebih banyak, harganya lebih bisa dinego lah ya. Ataupun anda mungkin warga Indonesia yang berada di Jepang ataupun di luar negeri ingin pesan ebek bisa ya, karena ini adalah barang yang sudah langka ya. Yang benar. Insya Allah kalau ternyata kalian menonton cara membuat ebek ini dan kalian bisa, maka itu adalah keuntungan buat kalian, karena ilmu tidak akan berat membawanya ya. Iya. Jadi sebanyak apapun ilmu tidak akan berat membawanya. Bahkan kalau kita banyak ilmu tersebut akan menjaga kita. Betul. Oke guys, untuk hari ini dicukupkan sekian, yaitu tutorial bagaimana cara membuat ebek ya. Ya ebek, kalau di sini namanya ebek ya. Dan saya yakin mungkin di setiap daerah namanya berbeda-beda ya. Semoga ilmu yang di-share oleh Bineneng tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita doakan semoga Bineneng panjang umur, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya. Oke. Dan jangan lupa dukung channel AAK ya, pecinta kelapa Indonesia, supaya berkembang dan bisa sharing pengalaman dan ilmu tentang kelapa, karena kita ketahui bahwasannya pohon kelapa itu banyak manfaatnya ya, dari akarnya, pohonnya, daunnya, apalagi buahnya ya. Nah, ini adalah salah satu kesenian atau kerajinan dari kelapa. Dan dari daun kelapanya pun bisa dibikin apa aja, kan bisa ketupat ya, bisa bikin besek, ataupun sekarang piring buat prasmanan yang simpel ya, bisa, dan banyak lagi ya. Makanya nanti kita akan share lagi. Makanya ini adalah salah satu manfaat bisa silaturahmi dengan para pecinta kelapa ya. Oke guys, terima kasih untuk kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.